Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih bersama Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo. Pak Yongki, jika bicara mengenai efektivitas DP 0% ini untuk meningkatkan penjualan, secara kesimpulan lah sebetulnya Anda optimis bahwa ini akan mendongkrak penjualan, namun kemudian ada resiko di sisi leasing karena akan ada resiko kredit macet di situ. Ya, jadi betul. Ya, kami menyambut baik tentunya peraturan ini, ya kan. Tapi ini kan kembali lagi saya katakan wewenang atau domainnya daripada perusahaan leasing untuk menentukan apakah seseorang itu boleh atau berhak mendapatkan uang muka, fasilitas uang muka 0%. Ya, tapi saya sudah ingatkan tadi bahwa kalau uang mukanya makin kecil, maka cicilan per bulannya juga akan meningkat makin besar. Yeah. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka dari itu risiko tentunya macet bisa saja, apakah itu nanti terlalu besarnya cicilan per bulan tadi. Tetapi mudah-mudahan hal ini juga akan menjadi satu katakanlah stimulus untuk menaikkan angka-angka penjualan. Jadi kita sudah pikirkan semua hal, apa yang bisa, tentunya pemerintah sangat akomodatif, membantu melihat dan hal-hal tadi, sehingga menerapkan peraturan-peraturan yang mempermudah katakanlah pembelian atau penjualan otomotif di Indonesia. Baik. Ya, tetapi tetap saya katakan bahwa stimulus tadi untuk memberikan pengurangan atau tarif PPN, PBM maupun biaya balik nama maupun PKB itu juga akan efektif sebetulnya. Ya kan? Dan yang seperti saya ulangi adalah kita meminta hanya khusus untuk mobil-mobil yang diproduksi dalam negeri, karena kami itu pabrik-pabrik dalam negeri ini kembali pulih segera, pabrik komponen juga satu, dan kedua adalah kami minta hanya temporary, tidak perlu panjang-panjang 1 tahun mungkin dari sekarang sampai tahun depan, setelah itu selesai kembali ke tarif normal, ya kan, karena ini kan perlu hanya stimulus saja untuk menggerakkan dan menggairahkan penjualan kembali. Itu saja sebetulnya. Ya, reaksinya dari Kementerian Perindustrian ataupun mungkin stakeholders terkait seperti apa dari usulan industri ini? Mereka juga dari Kementerian Perindustrian akomodatif, mereka juga menerima usulan kami. Kami juga sudah berbincang-bincang dengan beliau-beliau di sana, mengusulkan ini dan lain-lain, dan mereka menyambut baik, hanya perlu pembahasan dengan kementerian lain yang terkait. Dalam hal ini seperti saya katakan keuangan. Ya, mudah-mudahan lah ini dapat dipahami dan dapat diterima oleh stakeholder, oleh pemerintah dalam hal ini, dan sehingga ini dapat segera memulihkan kembali angka-angka penjualan. Baik, ya. Jika DP 0% ini diperkirakan akan mendukung naiknya pembelian masyarakat terhadap kendaraan bermotor, terdapat dampak yang signifikan terhadap segmen mana saja, Pak Yongki? Ya, seperti kita ketahui, setiap tahun itu kalau penjualan kita 1 juta, kurang lebih 50-60% adalah kendaraan-kendaraan yang harganya sekitar 250 juta ke bawah. Karena memang daya beli masyarakat kita ada di situ. Nah, tentunya kalau ini diberikan, ya yang akan naik penjualannya yang kendaraan-kendaraan jenis itu tentunya. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Ada MPV, ada SUV, ada mungkin sedan kecil, ya kan, dan lain-lain. Tentunya LCGC, ya. Itu tentunya ini akan meningkat penjualannya. Itu harapan kami. Ya, keseimbangan mengenai supply dan juga demand-nya, kalau kita bicara kondisi optimis, Pak Yongki, seperti apa sebetulnya terkait dengan pengaruh dari DP 0% ini? Nantinya mungkin akan naik demand-nya, bagaimana dari sisi supply-nya sendiri? Supply tidak ada masalah. Ya, seperti diketahui selama 4-5 bulan terakhir ini, kan memang penjualan sangat turun. Nah, pabrikan-pabrikan kami juga sebetulnya siap untuk memproduksi kembali ke angka normal, yaitu 80.000, 90.000 satu bulan. Siap dari produsen. Begitu juga dealer-dealer kami, sanggup juga untuk menjual
ya sebanyak itu, karena supply-nya tentunya akan dilakukan oleh para produsen. Begitu juga pabrik komponen. Memang pabrik komponen ada yang mengalami kesulitan keuangan selama ada pandemi ini. Tetapi dari pihak pemerintah juga sudah memberikan uluran tangan dengan modal kerja yang katakanlah dipermudah, ya kan, kreditnya dan lain-lain. Itu juga sudah berjalan dan kami sangat menghargai tentunya hal-hal itu dari pihak pemerintah. Ya kan, nah, jadi saya pikir kalau soal supply tidak ada masalah. Begitu demand naik, maka supply-nya juga akan kembali normal. Iya. Pak Yongki, kembali ke apa yang tadi kita sudah perbincangkan, bagaimana sebetulnya DP 0% ini dapat berpengaruh terhadap distribusi jumlah cicilan di setiap bulannya gitu ya. Dari temuan asosiasi, sebetulnya kebiasaan dari masyarakat Indonesia ketika misalnya ada sebuah promo 0% begitu, kedisiplinan mereka dalam memenuhi cicilan per bulannya di sektor industri otomotif ini seperti apa yang terbaca? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa ya kalau memang DP-nya itu 0%, maka cicilannya akan naik. Sepanjang itu dia bisa mengatur pendapatan bulanannya, bisa sanggup untuk mencicil, kenapa tidak? Ya berarti kan dia bisa uang tadinya uang yang mesti dibayarkan sebagai uang muka bisa dipergunakan untuk membeli lain-lain kan. Nah, membeli lain-lain itu adalah juga akan menggerakkan roda ekonomi kita. Iya kan? Jadi kalau yang tadinya, wah ini saya mestinya bayar ngomong kosong 10 juta atau berapa persen, 20 juta untuk uang muka mobil, tetapi dengan catatan yang saya katakan adalah kesanggupan mencicil tiap bulannya sudah terjadi, maka uang 20 juta yang tadinya mau dipakai untuk uang muka bisa dipakai untuk itu yang lain. Nah ini kan juga yang kembali menggerakkan roda ekonomi. Baik. Berarti ada konsumsi, ya kan, terjadilah konsumsi, maka dari itu roda ekonomi juga akan bergulir. Jadi ini sudah akan berkait semua ke situ. Baik. Ya kan, cuma yang perlu diwaspadai tadi, sanggupkah mencicil tiap bulannya? Kalau sanggup, kenapa tidak? Ya, yang diharapkan adalah sebetulnya bagaimana insentif perpajakan yang berpengaruh terhadap harga jual mobil sendiri ini dapat segera terrealisasi ya Pak Yongki. Terima kasih. Betul. Pak Yongki sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sehat selalu Pak Yongki, sukses untuk Anda. Terima kasih. Baik, sampai jumpa. Dan bersama demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber yang sudah bergabung dalam Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.